Jadi saya ke Komnas Perempuan untuk, saya kan nggak didampingi lawyer, saya akan menghadapi sendiri, tapi saya Denis Saresta akan meminta perlindungan yang disediakan negara karena saya udah bawa bukti-buktinya kalau Bang Rasman itu telah melecehkan. Bang Rasman bilang, bangun tidur dari tempat tidur bahas saya, baju pun you can see. Emang kenapa kalau misalkan gue pakai baju you can see? Ingat ya, pelecehan itu terjadi bukan karena baju, tapi karena otak lu sama tingkah laku lu. Lu melecehkan gue secara gestur, dan lu itu ngomong di publik, di tempat yang lu tahu lagi direkam saat preskon. Dan ingat, itu gue gak marah saat itu. Tapi saat mama gue nonton itu, emak gue marah sama gue. Dan emak gue, kasihan gue sama emak gue gak tega. Lu gak pantas bang, apalagi anda itu adalah pengacara yang harusnya jadi panutan, bukannya malah melecehkan wanita. Kalau misalkan ini dibiarin, menurut gue nanti akan ada jadi orang, jadi contoh yang tidak baik untuk publik. Jadi menurut gue, Bang Rasman harus dikasih efek jera karena telah melecehkan kaum wanita. Jangan karena anda pikir wanita di luar sana terjadi pelecehan karena bajunya bang. Bukan, banyak yang tertutup juga banyak yang terjadi dilecehkan. Tapi itu terjadi karena adanya otak kotor seperti Bang Rasman. Cewek itu bukan buat dijadikan mencoba-coba untuk barang itu, buat bagian itu. Cewek itu bukan barang bang. Wanita itu bukan barang, garis bawahi. Anda tidak boleh merendahkan wanita dan menganggap wanita itu sebagai barang. Bolehlah kita coba. Emang kita apaan dicoba-coba? Kita coba siapa yang jago, kata dia. Urusan yang itu gitu. Anda tahu semua kan konotasinya di mana? Di mana lagi kalau bukan maksud si abang diranjang. Abang jaga mulut abang. Abang itu merendahkan kita sebagai kaum wanita. Saya tidak bisa dicoba-coba dan saya nggak pernah dicoba-coba. Mama saya marah besar loh. Kasihan mama saya. Jadi saya udah mendaftarkan untuk pengaduan besok. Saya udah dapat jadwal besok jam 2.30. Oke. Dan saya akan tetap menghadapi Bang Rasman tanpa lawyer. Saya Denis Saresta. Saya cuman sekolah sampai SMA kelas 2. Bahkan kuliah pun saya tidak. Dan saya berani menghadapi Bang Rasman sendiri. Pertanyaannya, abang sanggup nggak ngadepin? Masa abang kalah sih? Abang kan lawyer, ahli hukum. Masa sama saya yang gak kuliah, cuma tamatan SMA kelas 2 aja, abang kalah, abang gak bisa ngomong secara etis depan publik, abang melecehkan. Sebagai pengacara, abang melecehkan saya dan kaum wanita di muka publik. Mas abang yang katanya berpendidikannya sampai gelarnya apa tuh banyak banget? Apa sih banyaknya? SH, MH, SHG, dokter. Ya saya kurang ngerti gelar-gelar abang itu, karena saya cuman sampai SMA kelas 2 dan saya kuliah pun tidak. Nah, jadi Abang Rasman, kalau sampai Abang Rasman kalah sama saya sih abang malu banget. Dan saya yakin, saya membela yang benar. Dan saya tidak akan membela yang salah. Dan yang apa abang lakukan di publik, di publik dan di mata hukum, abang sudah salah menurut saya. Tolong ditanya dia, jangan baper lah. Jangan bawa-bawa perasaan. Yang aku bilang itu ada orang bangun tidur, ngomong-ngomong nyebut-nyebut nama saya, si abang. Nah, besar. Ininya besar. Enggak, itu kan yang dipersoalkannya kan? Seperti buah kelapa. Saya tidak suka, apalagi seperti buah pepaya. Saya sukanya mangga. Pakaian you can see. Terus apa masalah? Ada orang pakaian you can see. You can see kan dapat aku lihat. You can see. You dapat dilihat. Terus besar seperti buah kelapa. Saya tidak suka, kepalanya besar. Saya tidak suka, apalagi buah pepaya. Saya suka buah mangga. Terus why not? What problem? Kok merasa dia? Justru saya yang mau melaporkan di Komnas HAM. Menjerit-jerit dia. Saya lagi preskon, ada bini saya, ada anak saya, ada satu lagi anak saya paling kecil. Jerit-jerit, abangku sayang, I love you, I need you. Kira-kira menurut kalian apa itu? Melecehkan nggak itu sama saya? Curiga orang, melapor abang saya dari kampung. Hei, kenapa kau dengan dia tuh? Jangan-jangan ada sesuatu tuh.
Apa anak itu kenapa kayak gitu sama kau? Curiga orang. Saya mau laporkan dia, bukan dia laporin saya. Ya Allah, jangan kau baper, jangan baper ya. Kasihan kau. Makanya jangan sembarangan. Saya buat laporan polisi. Ini saya baru dapat laporan nih, katanya staf saya, katanya tadi Dennis ke kantor saya. Mereka sudah gerak terhadap seorang Dennis Cariesta. Syukur istri saya nggak marah. Syukur anak saya nggak marah. Yang perempuan, yang laki, yang paling kecil umur 7 tahun, marah. Ada videonya, datang ke depan. Datang ke depan, ditegornya itu si Dennis. Dia bilang, maaf ya adek, ini kakak yang begini, ada rekaman. Terus dia merasa, apa saya tidak dipermalukan? Apa dia tidak mengganggu ketentraman saya? Dia yang saya laporkan mengganggu ketentraman saya, membuat ujaran kebencian di depan umum, panggil-panggil I love you. Apa hak kau bilang I love you sama saya? Apa hak kau teriak-teriak sama saya, Dennis? Enak aja kau. Giliran kau dilapor, pusing kepala kau kan? Saudara Uya Kuya telah secara sengaja melakukan, satu saja ya, saya kasih tahu ini, telah secara sengaja memasang foto Dr. Ran, saya, ketika dia menginterview saudara Samsul Caniago. Dia tampilkan foto saya yang sedang memegang surat kuasa dengan Samsul Caniago. Dia tidak menyebut nama saya, tapi dia menampilkan foto saya. Maka jelas arahnya ke saya. Ini petunjuk hukum. Untuk saudara Uya Kuya ada 5-6 poin yang masuk unsurnya. Dan salah satu yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dia mengatakan saya Razman Arif telah melakukan pemalakan atau malak etika, malak santun. Untuk itu Uya Kuya, lewat kesempatan ini saya lama menahan diri, maka saya beri waktu kau untuk meminta maaf secara terbuka kepada saya dalam waktu 4 kali 24 jam. Apabila saudara tidak melakukan itu, maka dengan berat hati saya akan melakukan laporan polisi kepada saudara. Tempat dan di mana itu akan saya sampaikan berikutnya. Untuk Uya Kuya, sebelum saudara saya buat seperti Dennis Cariesta, saya minta saudara minta maaf kepada saya dalam jangka waktu 4 kali 24 jam di depan media dan podcast saudara. Enggak, jadi gini, saya tuh kan orangnya santai ya. Saya tuh dari dulu malas ribut-ribut sama orang. Nggak pernah ya? Jadi kalau akhirnya harus dibuat ribut sama orang, gitu kan, saya harus nanggepinnya dengan santai. Saya nggak mau balas dengan marah-marah, dengan teriak-teriak. Ya udah, bikin karya aja, bikin konten yang lucu-lucu, gitu kan. Jadi bukan lucu-lucu bukan buat menertawakan dia. Enggak. Kita bikin yang lucu-lucu buat kita juga berusaha untuk merilis kesel apa, jadi dibuat santai itu. Dan tapi kalau akhirnya ada orang yang menertawakan, ya itu kan persepsi orang masing-masing. Saya belum dapat surat, katanya saya ditunggu permintaan maaf. Saya belum dapat suratnya tuh. Kalau somasi kan harus pakai surat ya? Iya. Nggak bisa berkoar-koar di Instagram atau di mana ya. Kalau saya orangnya berbesar hati. Kalau saya punya salah sama orang, saya tidak akan segan buat minta maaf. Kalau saya salah ya, gue akan berani di depan mukanya, di depan media, gue bilang gue minta maaf, gue salah, gue begini-begini gitu. Kalau gue salah. kalau salah. Jadi gitu sih. Oh, nggak tahu ya, gue belum dapat suratnya, harusnya 4 hari dari terima surat ya. Iya nggak sih? Kalau misalnya menurut abang itu ada yang tidak benar, ayo gue undang datang ke podcast gue, datang aja. Ayo, gitu kan. Ibaratnya kan semua orang punya hak jawab. Gue undang buat mengklarifikasi. Ayo. Kalau menurut dia ada yang tidak benar dari ucapan orang-orang yang ada di podcast gue mungkin gitu. Jadi agenda hari ini saya dan Kartika Putri ingin menanyakan satu progres terkait dengan laporan kami di Polda Metro Jaya
yang berdasarkan informasi penyidik memang ada kekurangan berkas dan lain sebagainya atas petunjuk jaksa, akan tapi sudah dikembalikan ke pihak Kejaksaan Tinggi. Untuk itu kita ingin menanyakan apakah terdapat kekurangan atau apapun juga, mengingat waktu pengembalian berkas sudah cukup lama sekali, sehingga untuk itu kami mau menanyakan progresnya sampai sejauh mana. Apabila mungkin terdapat kekurangan misalnya terkait dengan barang bukti atau keterangan dari Kartika Putri atau dari saksi-saksi, ya kita pada prinsipnya akan mensupport dan siap membantu proses penyelidikan seperti itu. Poinnya adalah kita ingin menanyakan satu progres ya, sampai sejauh mana sih, bagaimana sih kasus ini bisa cepat untuk dituntaskan, di P21-kan, sehingga nantinya akan menuju proses persidangan. Seperti itu. Terkait dengan pencemaran nama baik, Atas laporan, Kak? tersangka saat ini DRL ya, inisialnya. Sama aja sih ya sebenarnya, kalau kita tuh mengikuti prosedur hukum yang ada, proses sudah kita jalani sebagaimana mestinya, meskipun menurut saya pribadi orang awam prosesnya panjang sekali gitu. Tapi kan kita sudah memenuhi segala sesuatunya, bahkan kemarin juga di Mabes kita juga penuhi, semuanya sudah selesai. Tapi kok nggak maju-maju menurut saya pribadi gitu, yang awam hukum, kok prosesnya nggak maju-maju nih gitu. Sedangkan sekarang memang tindak lanjutinya memang di Kejaksaan Tinggi. Makanya hari ini niat kita silaturahmi, biar saya juga yang orang awam ini juga tidak menerka-nerka dan nge-push terus, ini gimana nih, sampai di mana nih gitu. Jadi kita biar jelas, biar clear sampai di mana dan apa, karena saya pengen semua sama di mata hukum, tidak ada yang diistimewakan di mata hukum, itu aja sih. Biasa ya, namanya sebagai warga negara saya juga ada rasa seperti cemburu, seperti bertanya-tanya gitu, kok sepertinya ya saya tidak mau ada yang diistimewakan aja, semua karena memiliki hak yang sama di mata hukum, sehingga jangan sampai proses ini nanti ada yang diistimewakan. Capek, lagi bunting nih. Iya capek lah, capek banget, apalagi kan om saya sekaligus kuasa hukum juga kan, pasti kita juga pengen cepat masalah selesai gitu, karena kalau gantung juga kita juga jadinya kayak gak selesai-selesai ya, dari awal juga kita gak mau larut-larut ini gitu sebenarnya. Makanya saya bilang tersangkanya dari Agustus 2021, sekarang udah mau ketemu Agustus lagi gitu, udah hampir setahun nih. Ada apa nih, kenapa nih, sedangkan penambahan barang bukti sudah lengkap semuanya gitu, dan kita saksi-saksi udah lengkap semuanya, sudah jadi tersangka juga, 2 kasus juga. Ya menurut saya ya itu sih, saya cuma nggak mau ada yang diistimewakan aja. Kecewanya seperti apa? Kecewanya ya, saya orangnya nggak kecewa kayak yang kecewa, enggak. Saya tetap menghargai dan menghormati proses hukum. Ya makanya sekarang kita kesini untuk menanyakan kejelasannya, daripada menerka-nerka, daripada kita bertanya-tanya terus. Ya makanya saya datang ke sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.